Assalamualaikum. Mas Septian ada? Ada. Jadi apa? Halo. Nih Mas Septian. Terima kabar ya Mas. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Mas. Dari mana ini? Dari rumah. Ini dari rumah. Tadi sebenarnya mau ke sini tadi, cuma anak kan mau. anakku minta titip beliin makanan, yaudah tak anterin dulu beli makan. Ada di pasar ada apa? Iya. Mas, aku sambil minta tolong Mas. Aku nggak bisa main gitar. Minta tolong di stemin. Stemin aja tapi nggak bisa main gitar. Gitar yang baru. Enggak, yang Ibanez yang biasa, yang tremolo, up down. Cuma aku sementara ini nggak bisa main gitar. Mau iso nyawang tok Mas. Why? Yo biasa Mas. Ya transisi ibarat raga tapi nyawane nggak neng kono. sambil main gitar ini. Jadi aku sementara nggak bisa main gitar dulu, cuma bisa melihat main gitar. Tapi nanti dari datang ya? Ya tetap datang untuk support buat Mas Septian sama teman-teman. Ini namanya Mas Septian Wijayanto ya. Jadi selain status sebagai karyawan di sebuah perusahaan, Mas Septian juga punya usaha bengkel gitar di rumah. Namanya bengkel apa Pak? Gitar Papa ya. Gitar Papa. Kantor Gitar Papa. Sebelum nanti kita ngeliat kantor gitarnya Mas Septian, ya kan nanti kita masuk ke dalam, kita cerita-cerita dulu. Sekarang ini kan statusnya Mas Septian sebagai ketua IGC. Kita bicara tentang IGC. Ikhwalnya Mas Septian ini kan kenal IGC dari almarhumnya Mas Krisna Wiratama. Bertemu dengan Mas Krisna Wiratama itu sejarahnya dari mana Mas? Sampai akhirnya kenal dengan IGC chapter Solo ini. Ya. Secara sekilas sih sebenarnya saya kenal Mas Heri, saya kenal teman-teman, saya kenal IGC itu ya karena tidak lain dan tidak bukan itu karena almarhum Mas Krisna juga. Saya ketemu almarhum itu dulu. Masih ingat tahun berapa Mas? Aduh, tahunnya itu kalau kronologisnya saya ya, kalau kronologisnya saya itu ketemu. Kayaknya barusan sama Mas Heri deh dulu. Kita kan di sosmed dulu, di Facebook. Jadi kalau kronologisnya saya begini Mas, saya tuh ketemu Mas Krisna Wiratama tuh tahun 2013. Waktu itu ada acara gitaran sore. Itu saya belum ketemu Mas Septian. Loh, saya nggak ikut itu. Nggak ikut ya? Yang lihat ke sana, yang nonton gitaran sore malah adikku Mas. Oh malah adiknya Mas Septian. Dapet tanda tangannya Beng Beng. Oh ya. Beng Beng pas gitu. Kan sama dapat tantangan di software kan. Ya itu saya lupa itu tahun berapa. Nggak, kayaknya 2014 kita kenal di Sosmed. Sokul, beli lah. Oh gitar gitu. Ya kan di Facebook. Awalnya kan di zaman dulu apa ya? Toko Bagus. Toko Bagus, oh ya, Toko Bagus. Toko Bagus, berniaga.com, akhirnya ke Facebook. Facebook itu yang jaringannya cepat banget. Ngobrol-ngobrol di chat, terus akhirnya dia nyeting gitar. Setelah itu kesini sama Dedot kayaknya. Mas Dedi ya. Benar awal ketemu gitaran orang Solo itu cuma 2 orang. Mas Krisna sama Mas Dedi. Akhirnya terus ngumpul catering di rumahnya di kontrakannya almarhum dulu. Yang di Mojosongo apa yang di Gumpang? Di Mojosongo. Oh, yang di Mojosongo. Saya sampai sana. Saya kenal Angga, kenal Gofur, terus John Ferry, terus siapa lagi ya? Kenal Riko, Mas Riko itu yang sekarang jadi ketua Pak sekarang. Iya, sekarang udah. Selamat Mas Riko udah punya momongan. Kenal mereka semua ya dari situ, dari rumah yang di Mojosongo itu ya. Di Mojosongo. Nah, Pesungan itu kalau nggak salah. Saya sempat pertama kali saya kenal dengan Mas Krisna itu 2013 ya, bertepatan di acara gitaran sore waktu itu. Waktu itu ada Balawan, ada Beng Beng, ada John Polivan, terus ada. Pertama kali main sama IGC. Nah, saya pertama kali gabung sama IGC 2016 waktu bulan Ramadan di Balikambang. Oh, waktu itu saya pakai gitarnya Mas Septian yang Cherry. Ya, itu saya pertama kali ketemu dengan jadi itu saya pinjam gitarnya Mas Septian waktu itu. Itulah pertama kali saya gabung. Jadi kan kita kenal kan baru secara online di Facebook kan. Joinnya main itu pas itu di Balikambang itu ya, bertepatan dengan bulan Ramadan.
Nah, tapi ada yang unik Mas, perjalanan saya ketemu dengan Mas Kisna itu sampai saya ketemu dengan Mas Septian. Sebelum gitaran sore itu Mas, saya itu ketemu sama Mas John Ferry. Jadi ceritanya gini, waktu itu 2013 itu kan saya lagi punya band tuh. Pada waktu itu setelah saya latihan di Fest itu, saya ngobrol sama Mas Heri, pemiliknya Fest Studio itu, saya bilang saya ingin punya band. Akhirnya Mas Heri ngasih nomor John Ferry. Suatu ketika John Ferry mengenalkan diri lewat saya, terus ya kita sempat latihan. Nah di situ saya pertama kali ketemu juga John Ferry dengan Mas Angga. Ceritanya gitu Mas ya. Akhirnya setelah kita latihan 1 jam di Fest itu, nah sekitar 3 hari kemudian akhirnya ada event gitaran sore. Nah itulah event di mana pertama kali saya ketemu dengan Mas Krisna Wiratama. Setelah ketemu dengan Mas Krisna Wiratama, saya kan kerja di Jogja, saya kembali ke Jogja sampai jadi 2013 sampai 2016 ya kurang lebih 3 tahun ya. Nah 3 tahun, tapi setelah perkenalan pertama dengan Mas Krisna itu, saya lebih banyak chatting di Facebook dengan Krisna, termasuk akhirnya ketemu dengan Mas Septian. Nah yang uniknya dengan Mas Septian itu kita ngobrol di Facebook ya Mas Septian, tapi yang delala ketemu di warung depan. Mas Septian, Mas Septian lagi beli galon itu. Itu unik. Nah, jadi ada circle-nya situ, ya kan masih ingat. Nah, saya yang bilang dulu kan, Mas Heri gitu ya. Iya, saya bilang. Saya nyapa dulu. Jadi unik. Jadi pertemanan saya dengan Mas Krisna ya dari awal sebelum Krisna jumpa sama saya udah kenalan sama John Ferry dulu, sama bahkan ngeband bareng dengan si Angga waktu itu. Nah, ketemu dengan Mas Septian ya secara nggak sengaja ya, setelah kita ngobrol-ngobrol di Facebook ternyata kita ketemu langsung. Sampai akhirnya saya gabung di GC. Di GC itu ya unik sih. Unik. Jadi circle-nya kita ini one only ya. Iya, hanya dia. Master yang terbaik ya, Guru. Ngompori, yang support, yang ini ngasih impuls, ibaratnya ngasih impuls supaya kita belajar gitar tapi diarahkan ke solo. Mungkin karena melihat kita punya kesibukan masing-masing, belajar ngeband, mungkin arahnya udah main solo gitar aja, bagus solo gitar, kayak gitu. Jadi sering dikasih link-link video-video solois kita sama beliau, sama almarhum gitu. Kan dulu Mas Krisna sebelum IGC pernah komunitas yang lama tuh, gabung di situ juga sebelumnya. Bahasanya bukan gabung, cuman ada event. Band Kamu Suka kalau nggak salah, saya lupa namanya. Nah di situ ada event, ada Andy Owen dia ngasih coach lah sama ngasih coach tentang lick gitar, nada birama kayak gitu. Bagus itu. Tapi waktu itu Mas Septian nggak gabung di situ ya? Nggak gabung. Tapi sempat melihat sendiri datang ke situ ya? Saya datang ke situ, datang ke eventnya, join ngobrol-ngobrol kayak catering sih bahasanya. Oh iya. Akhirnya terus ya mungkin dapat hidayah itu gini, ketika main solois lagu pertama apa ya bro yang tak gini, Canon Rock Canon Rock. Benar. Pertama kali lihat solois gitar itu ya Canon Rock itu. Tapi waktu itu Mas Septian belum kepikiran untuk instrumentalis ya? Baru kenal instrumentalis, kok keren gitu. Pameran komputer di JC Jogja. Zaman dulu flashdisk berapa? Masih 56 GB. Iya. 56 apa? MP 562. Giga itu harganya udah ratusan ya. Udah 250 apa? Boleh mau dapat videonya, beli dulu spare part atau hardware-nya. Oh gitu. Komputer situ. Akhirnya beli. Dapat itu Canon Rock itu. Kenal almarhum itu. Jual beli. Akhirnya kenal almarhum Mas Krisna, chatting, terus datang buat setting. Akhirnya belum baru ngobrol sih. Ngobrol itu, yuk Mas yuk gawe grup IGC. Apa ya? Akhirnya memberanikan diri, oke lah ayo ikut aku. Oke. Sinau iki lho Mas. Yang ini tangan ini balat-balat diarahkan. Oh iya. Tapi ya benar-benar gitar coach sih menurut saya. Diarahkan, Mas. Ini Mas dolanan set lamarat.
main Tokyo Trip Iya. gitu ya. perdana Oh, itu yang dipelajari ya. Tokyo Trip beneran nih. Pertama kali manggung di Wedangan mana? Wedangan, itu sampai ada dokumentasinya ya. Iya, Masih ada masih sampai sekarang. ada Mas Kalau nggak salah Dedi. pakai gitar ini. Oh ya. Kalau nggak salah. Oh, Seingat gitu. saya pakai gitar ini. Heeh. Kalau nggak salah. Cuman gitar Ibanez, Lone Lab, SD1. Itu main gitar itu benar-benar udah ya rasanya manggung ditonton gitaris-gitaris keren itu rasanya. Jadi itu performnya Mas Septian yang pertama kali. pertama kali Oh, super pertama nah hancur gitu. berarti ketika kenal sama almarhum Mas Krisna, Mas Septian sama sekali belum punya basic pemain instrumental gitar. Oh, Yes. baru Cuma- ya pokoknya dia dikasih asupan itu motor unit ajar dulu kan mainnya alhamdulillah itu kan setiap pertemuan di tempatnya almarhum di kontrakannya dulu Catering kan itu ya. disuruh main solo itu. Ada video Ya, catering sekali. pertama kan bikin lick dulu main lick dulu lah ya gitu biasa terus akhirnya tertarik itu Tokyo Trip banyak ini mas. Jadi waktu main di apa namanya Cafe Dangan. Iya kami tangan Cafe Dangan itu adalah perform pertamanya Mas Septian dengan Mas Krisna ya, diajak Iya. Mas Krisna main solo gitar. Tapi sebelumnya kenal Mas Krisna atau kenal solo gitar, Mas Septian udah pernah ngeband-bandan kalau dulunya? ngeband ya ngeband dulu Ah. ngeband pas zaman sekolah ngeband cuman perform solois itu kan beda Baru pertama itu ya. baru pertama kali saya itu keringatan sampai lupa licknya ini apa habis ini kemana Iya. itu kalau bener sih keep on practice jadi latihan akhirnya tahu cari ilmu sebanyak-banyaknya insight atau wawasan sharing sama temen itu sangat membantu sekali. Akhirnya kenal dengan Krisna Wiratama, memperkenalkan dengan IGC, Mas Septian main jadi instrumental gitar ya. Ya, terus setelah seiring berjalan waktu, berdirilah namanya Kantor Gitar Papa gitu ya. Jadi fokus ke servis dan perbaikan gitar. Termasuk masih jual beli tetap masih ada ya Mas ya. Kadang ada yang nitip loh. Hari ini Iya, termasuk gitarnya Mas Hari. sama contohnya saya juga jual tintip efek juga. yang beli gitarnya Mas Hari, sekarang dititipin lagi di sini. Oh ya dijual Iya. lagi. Iya. Nah, ini teman-teman. Ini Kantor Gitar Papa. Bengkel gitarnya Mas Septian, ini banyak banget gitarnya. Tuh. Ini servisan semua Mas Septian. Ya itu beberapa dari Jadi teman-teman yang pengen servis gitar, pengen reparasi atau pengen perbaikan atau mungkin juga pengen jual beli. Nah, di sini saya bisa rekomendasikan teman saya Mas Septian Wijayanto. Ya, seperti inilah ruangannya. Ya, namanya juga bengkel ya, berantakan itu biasa. Saya membawa gitar saya ke tempatnya Mas Septian karena saya sudah berapa lama ini tidak pernah bermain gitar karena ada sesuatu hal. Bahkan untuk nyetem aja saya lupa cara nyetemnya apa. Saking nggak pernah main gitar, jadi ya mungkin tahun depan saya mulai aktif lagi. Insya Allah, tapi tahun depan saya masih ada rencana untuk menyelesaikan karya album saya yang kebetulan itu karya saya yang penutup. Ya mudah-mudahan. Ini di sini ya. Ini. Kantor Gitar Papa. Oke, siap. Itu pesan sendiri Mas. Pasan, Oh, pesan. pasan ini. Sama Mas? Hans. Mas Hans. Oh Gitar iya. Pana itu nanti next.
Harusnya ngobrol ini nih. Oke, boleh tuh. Nanti rekomendasi kita. Pasang lidah. Mungkin sama Mas Septian sekalian ya. Kita bareng ya, Mas. Ya. Karena saya juga nggak tahu rumahnya di mana gitu kan. Jadi langkah baiknya membawa Mas Septian serta Oh, dulu gitu. pas ada gathering nggak ikut nih, Mas? Nggak sempat. Yang biasanya paling sering ini Mas datang ke sini untuk servis gitar lebih banyak apa sih yang sering Mas direhab? Paling banyak itu selain refret, ceperin senar, Ceperin sama ceperin action ya. action sering lah kayak pinggiran nyanyi. Padahal tapi tidak semua orang lebih suka dengan CPR, tapi lebih banyak orang yang suka CPR. Karena ini ya, Mungkin buat shredder ya. Buat shredder, ya. Itu lebih enak lah bahasanya mungkin ya. kalau refret itu apa Mas biasanya? Ganti fret ini. Ganti fret ya. Karena udah aus. Kalau yang ini saya pernah dengar namanya wiring. Wiring itu sebenarnya apa Mas? Wiring itu Wiring. lebih diisi perut instalasi inilah konfigurasi ini ke sini. Jadi ini sama ini. Berarti lebih ke Perkabelan. kabelan ya, listrikan ya. Elektronikalnya ini. Wiring itu kan kabel. Oh iya. Alat-alat untuk perbaikan ini nyicil Mas. Nyicil itu. Berawal dari sedikit-sedikit ya. Ya. Itu Mas. Harganya lumayan. Oh ya. Lumayan high gitu. Harganya lumayan Mas. Satu tang aja kayaknya udah 2 jutaan. Oh ya. Satu tang. Iya. Bukan satu set itu. Kan tang yang buat motong fret stainless sih. Oh. Nah, harganya mahal Mas. Tapi Ya tetap kita di DIY. Ya kalian sama itu. Tapi menyenangkan ya kalau misalnya kayak kalau saya melihat Mas Septian punya keahlian seperti ini bisa servis gitar gitu. Di samping aktivitasnya Mas Septian sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, Betul. kemudian di rumah masih ada kerjaan lain selain bergitaran. Betul. Garap antrian bisa selesai gitar sampai berapa hari Mas untuk satu gitar? Tergantung ini sih Mas, tergantung yang di repair apa tuh, hanya di service. Kalau refresh sebenarnya kalau nggak aneh sebenarnya sih 2 minggu dah. 2 minggu. Yang lama itu setting benerin, rapiin dulu fretboardnya, karena kan diambilin dong. Biasanya gembel-gembel itu kecil-kecil. Nah, gembel-gembel itu habis itu dirapiin. Karena kenapa kok 2 minggu? Karena satu saya lebih ngecekin full itu di Sabtu Minggu kan. 1 minggunya. Itu aja berjalan ini. Oh ya berarti karena Senin sampai Jumat full di kerjaan ya. Free time mungkin ya bisa kadang-kadang. Jadi Mas Septian ini karena statusnya ya kerja itu tadi dari Senin sampai Jumat full kerja. Jadi kadang pulangnya sampai malam ya Mas. Tapi Sabtu Minggu tuh hanya mengerjakan satu gitar atau bisa sampai? Oh bisa 2 sampai 3 gitar, bahkan 4. Tergantung kerusakannya ya. Kalau refret emang itu aku sendiri. Refret itu kan soalnya nanti kenyamanan, terus nada, cuan false di setting tone, intonasi bahasanya ya. Sampai itu agak lah. Mas Septian longgarnya untuk mengerjakan gitar full Sabtu sama Minggu aja Mas ya. Itu Sabtu Minggu itu mulai dari pagi sampai malam Mas, fokus di gitar aja. Ya enggak. Bosan enggak lihat. Enggak, ada yang tetap atau sesuai mood Mas. ya, betul. Sesuai mood ya. Biasanya Mas Septian udah menyesuaikan dengan karakternya Mas Septian sendiri atau kadang-kadang ngikutin mereka gitu Mas? Ikuti mereka. Jadi begitu datang kan itu. Maunya seperti apa gitu? Misalnya kayak Mas Ari datang. Mas segini udah oke. Kalau udah oke ya udah settingan saya paling enggak saya segini dapat atau cepernya di bawah ini saya dapat. Misalnya kalau Mas Ari biasanya kan setiap orang atau setiap player kan beda-beda. Oh ada yang kalau ceper tidak suka soalnya susah main bending Mas. Oh iya. Ini Mas Septian mau bagi-bagi tips untuk masalah gimana sih caranya tuning gitar. Betul ya, tuning ya. Kalau setem ya, kalau saya bahasa awamnya nyetem gitar untuk tremolo yang up down ya. Nah, ini sering mungkin
banyak yang mungkin belum paham seperti apa. Nah, saya sendiri juga pemilik gitarnya aja sendiri kadang nggak paham, karena saya terbiasa menggunakan gitar yang tidak menggunakan tremolo up-down. Nah, monggo Mas. Kalau ketika mau pasang senar, Jadi yang penting kan ini materialnya udah bagus, tremolonya tidak bukan tremolo abal-abal, dia tensinya udah bagus, cuman untuk jaga pairnya ini kita bahas di untuk dijaga ini fungsinya leveling ini ganjelan juga ada ya, supaya dia tidak berubah. tensinya tetap tarikan segini udahlah, cuman mundur sedikit gak apa-apa, terus dipasang senar. Nah, terus gini Mas, ketika melakukan setem gitar, kadang yang sering saya setem tuh belum yang itu dulu. Biasanya ini saya angkat ke atas dulu semua, saya ratakan semua. Justru saya nyetemnya dari neck ini. Oh ya, dari saya. Nah, sebenarnya yang betul yang mana Mas? Oh, kalau saya, kalau kalau yang betul itu susah. Yang sering dilakukan lah. Yang sering dilakukan seharusnya kalau ini terlalu tinggi, mending ditaruh di tengah-tengah Mas, posisi tengah-tengah. Di posisi tengah Tadi ya. kan ke atas semua nih. Saya tahunya saya Ini, di atasin dulu. Payungnya ini kan ke atas semua, topinya ke atas semua. Terlalu tinggi, nanti kalau dia kekencang dan dia ngendorin malah dia lepas. Iya. Ini kan cuma buat masuk keluar kan bisa. Jadi posisi tengah-tengah aja. Nah, di posisi tuning ini jangan di lock dulu, jangan dikencangin dulu. Jadi kendorin aja. Kendor dulu. Dulu stem sampai ketemu. Emang harus sabar, kalau tremolo itu mungkin strength-nya 2, 3, 4 kali lah. Oh gitu. Di tuning, tuning ini ada menurut 1. Ini kencengin, nanti dimainin lagi. Sampai ketika dimainin ini udah anteng. Nadanya ini udah anteng, baru di lock. Nah, di lock ini nanti Baru ke situ. kencengin ngendorinnya di sini. Berarti untuk awal-awal tetap dari dry yang ini dulu ya. Posisikan ini di tengah. Ini tapi posisi Misalnya terlalu ambles ini, biasanya nomor 1 itu terlalu ambles nih. Biasanya sering seperti ini itu. Ditengahin dulu, tengahin semua, pastiin. Ini dikencengin, dilebihin sedikit nadanya. Kalau misalnya tuning E, dimajuin sedikit lah. Jadi F gitu ya. Jangan di F. Nah, kayak gini, majuin dikit. Oke, seperti ini. Nah, posisi sebelum di lock itu majuin dikit. Nah, Jadi agak ke atas sedikit ya. Sebenarnya di biru. Nah, kalau ke sini itu nggak apa-apa. Oke, jadi ketika melakukan tuning untuk di gitar yang menggunakan tremolo up-down, di tuner tidak di bawah standar dulu aja ya, mungkin agak lebih tinggi sedikit ya. Dipakai tuner pokoknya. Supaya nanti menyesuaikannya di tremolo ini ya. Karena kalau ketika di lock itu bisa jadi dia lebih kencang atau mungkin agak lebih sedikit. Oh gitu. Kenapa ini di tengah-tengah? Nah, ini buat adjuster. Adjuster itu menentukan setelah semua setting terakhir, ini untuk nyeting terakhir setelah semua di lock, udah dituning, udah di lock, cuma nadanya cuma naik sedikit, bisa diturunin lah. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kalau terlalu tinggi, ini nadanya low, ya kan dikencengin. Kan mestinya ini ketika turun kan dia ngentengin. Iya. Kayak gitu. Baru dapat ilmu tambahan, karena selama ini saya taunya saya tuning itu saya kendorin semua, jadi sampai tremolonya itu sampai ke belakang, jadi nggak saya ganjel. Posisi Yang penting saya pasang senar dulu dah nanti. Karena yang saya gunakan tremolonya buat pencernaan, saya tekan-tekan supaya seolah itu bisa sejajar. ini kan hanya buat kita kan buat mengunci ini dong. Gitu. Iya, harusnya seperti itu. Ya itu teman-teman, mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat dari Mas Septian, bisa dicoba nanti terutama buat yang pengen belajar menyetem dengan bagi pemula yang masih menggunakan gitar dengan tremolo up-down. Ya mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan. Oke Mas Septian, untuk interview kita kali ini sekian dulu. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan berangkat ke Salaview untuk menyaksikan IGC Indonesia Kita Kemudian Solo. Udah lama kita nggak perform. Kita terakhir perform itu kalau nggak salah bulan April ya. Waktu itu saya ngajak teman saya Mas Catur, ada dokumentasinya juga di episode pertama. Dan itu awal mula saya mulai ngevlog. Iseng-iseng kenal Mas Catur, terus ngeliat musik tosnya Mas Catur. Nah itulah terakhir kali IGC live perform di situ, dan malam ini tanggal 5 November alhamdulillah IGC kembali dapat space ya untuk main lagi di Salaview. Nanti kita ketemu lagi di sana teman-teman. Yuk kita lanjut. Terima kasih Mas Septian. Sama-sama Mas Ari. Sukses buat berkarya. Siap Mas Septian, sama-sama.
Weh, ini sial. Halo, ini ketemu lagi dengan Mas Agung. Gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah. Keren-keren. Kok lama nggak bikin cover nih Mas? Aku kangen loh. Oke. Lagi sibuk. Kerjaannya lagi banyak banget Mas. Oh iya. Paling mungkin nanti sama collab sama Mas Amin. Ah, ini kita tunggu-tunggu nih. Ini saya airnya belakang ini. Mas Duri. Oh, saya. Ngobrolin keren Bang. Dari Tepuk tangan sampai blank. Speechless. simpel aja. Saya sampai nggak bisa berkata-kata ketika permainannya Mas Ahmad Adata. Mas Ahmad gitu aja ya. Keren. Kalau itu kategorinya dia fingerstyle ya. Fingerstyle. Saya lebih kalau isi listening bahasanya lebih ke klasikal ya, bener ya? Ke klasikal. Ngantuk. Kita yang lain. Bener Mas. Mungkin karena saya orangnya itu nggak melankolis ya, dan juga nggak romantis. Jadi senangnya itu to the point. Masih gitu ya. Terakhir kita main kapan ya? Mei ya? Mei Mas. Mei.
Iki input kok. Iki input bang. Pokoknya ya kabelnya apa hubungan Yo enggak Mas Ferdi. Mas, biar Mas. Satu lagu ini lagu dari Algi, teman-teman Algi dari anak-anak UI dulu. Lagu yang berjudul Rindu yang Kita Tangisi. Seperti apa rindu itu? Entahlah. Kita bertemu lagi akhirnya di dua kursi dan satu meja di tengah kita. Aku ingat pertemuan terakhir kita sedang bertengkar hebat, lalu diam tak bicara, tak ada kata yang pernah terucap hingga menggenang. Masihkah menipu diri cerita yang ku curi? Kita bertemu lagi akhirnya. Siapa peduli cerita di baliknya? Lagu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midnight tengah malam ya. Kita rame asik. Jadi bisa apa? Poin nanti yang di sini gitu Mas Ferdi. Nanti kita liput nih. Kita tunggu aja di tanggal. Siap dulu Mas. Sambil prepare apa yang mau dibahas nanti. Kita bikin skrip dulu nanti. Iya. Adi Jaya. Adi Aro Ernest Young. Spill dulu ya. Nanti udah siap. Ayo Di. Bukan Di. Aku ini mau makan teman
Ini background apa nih? Ini